Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Wibowo dengan NIM 19107030043. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga angkatan tahun 2019. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai customer journey produk Canon. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita ke materinya. Nah, baiklah, langsung aja kita ke materinya. Yang pertama, sebelum kita menganalisis customer journey, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu customer journey. Customer journey adalah perjalanan konsumen saat berinteraksi dengan suatu brand tertentu, mulai dari konsumen mengenal produk tersebut, kemudian melihat-lihat, melakukan pembelian, dan apa yang dilakukan setelah transaksi selesai. Kemudian setelah mengetahui pengertian dari customer journey, kita akan mencoba menganalisis customer journey dari produk Canon. Nah, yang pertama ada detail produk. Canon adalah sebuah perusahaan multinasional yang khusus membuat produk optik dan imaging. Produk unggulan dari Canon adalah kamera. Canon memproduksi produk imaging termasuk printer, scanner, kamera digital, kamera SLR, dan lensa. Selanjutnya, setelah kita sudah menentukan produk apa yang akan kita analisis customer journey, maka langkah selanjutnya adalah membuat buyer persona. Apa itu buyer persona? Buyer persona adalah karakter yang muncul dalam pikiran ketika membayangkan pembeli ideal dari produk Anda. Singkatnya, buyer persona adalah representasi dari pelanggan ideal bisnis. Nah, untuk membuat buyer persona, langkah awal yang digunakan adalah sebuah riset yang bertujuan untuk mengetahui data calon konsumen. Data survei tersebut berisi data diri seperti umur, tempat tanggal lahir, profesi, tempat tinggal, kesukaan, hobi, goals, hambatan, dan solusi. Dari pertanyaan yang ada, maka akan didapatkan data dari beberapa narasumber yang bersedia mengisi survei tersebut. Data survei tersebut dapat kita sebarkan melalui WhatsApp, Instagram Story, dan kolom chat e-commerce. Nah, setelah melakukan penyebaran data, didapatkan responden yang kompleks. Salah satu contoh atau responden yang saya dapatkan adalah sebagai berikut ini. Data yang saya dapatkan adalah dari Irawan Saputra, umurnya 20 tahun, kemudian tempat tanggal lahir Sleman 20 Januari 2001, profesi mahasiswa, alamat Ngaglik Sleman Yogyakarta, kesukaan traveling dan fotografi, hobi membaca buku, goals bisa menjadi fotografer yang profesional, kemudian hambatan dalam mencapai goalsnya, kurangnya pengalaman dan minimnya peralatan penunjang fotografi. Solusinya adalah kamera yang mumpuni dan praktis dibawa kemana saja. Nah, setelah kita mendapatkan data buyer persona, maka langkah selanjutnya adalah kita menjabarkan touch point. Touch point merupakan titik di mana konsumen berinteraksi dengan brand tertentu saat melakukan customer journey. Contohnya adalah saat calon customer mengetahui brand dari iklan, atau bisa saat customer menghubungi customer service suatu produk tertentu. Jika dianalisis dari customer journey produk Canon, maka akan didapatkan touch point sebagai berikut ini. Setelah Irawan menentukan akan membeli kamera, kemudian ia datang ke tempat penjualan kamera terdekat di rumahnya. Setelah berada di dalam toko tersebut,
Lantas Irawan bertanya kepada customer service toko tersebut mengenai barang yang ia cari. Pada saat bertanya, Irawan menanyakan spesifikasi, keunggulan produk, kelemahan produk, cara perawatan, dan harga produk. Setelah bertanya-tanya, kemudian Irawan merasa kurang puas dengan produk yang ada di toko tersebut. Kemudian Irawan pergi ke toko yang lebih besar dan di sana ia mendapatkan barang sesuai dengan keinginannya dan langsung membelinya. Dari penjelasan tersebut, touchpoint adalah titik-titik di mana konsumen berinteraksi dengan produk tertentu. Berinteraksi di sini bisa diartikan sebagai berinteraksi dengan karyawan toko atau customer service. Setelah mendapatkan touchpoint kemudian buyer persona, langkah yang terakhir adalah membuat customer journey map. Customer journey map ini adalah inti dari pembuatan customer journey. Customer journey map ini menggambarkan langkah-langkah seorang customer dalam membeli sebuah produk tertentu. Bisa kita lihat di gambar bahwa customer journey ini menggambarkan kondisi yang sekarang. Jika dianalisis menggunakan customer journey map, data-data yang telah disebutkan tadi bahwa yang pertama ada apa yang customer rasakan atau pikirkan. Nah, kemudian customer tersebut menginginkan kamera yang mumpuni dan praktis dibawa kemana saja. Langkah yang kedua yang customer rasakan adalah mulai mencari referensi spesifikasi kamera yang akan dibeli. Kemudian langkah yang ketiga mempertimbangkan seri kamera yang akan dibeli. Langkah keempat, pergi ke toko untuk melihat secara langsung kamera yang akan dibeli. Kemudian langkah yang terakhir, yakin untuk membeli kamera tersebut. Kemudian yang selanjutnya apa tindakan konsumen? Langkah yang pertama mencari informasi mengenai kamera tersebut di internet. Kemudian langkah selanjutnya memilih kamera yang sesuai dengan keinginan. Kemudian yang ketiga, melihat review produk kamera tersebut di media sosial. Langkah keempat, mempertimbangkan kamera mana yang akan dibeli. Dan langkah yang terakhir, pergi ke toko untuk membeli kamera tersebut. Kemudian yang selanjutnya, apa touchpoint dari konsumen dengan produk brand. Nah, touchpoint tersebut adalah mencari di website dan media sosial, kemudian melihat produk yang terpajang di website dan media sosial, menanyakan stok dan ketersediaan produk melalui online chat, kemudian pergi ke toko untuk langsung melihat barang yang akan dibeli, kemudian yang terakhir pembelian kamera yang diinginkan. Kemudian selanjutnya apa yang Anda perlu ubah mengenai langkah-langkah ini. Nah, langkah-langkah ini adalah dari perusahaan atau brand yang melayani customer. Nah, langkah yang pertama adalah tampilan website dan promosi banner toko. Mengubah tampilan menjadi lebih sederhana, melakukan desain ulang agar lebih praktis, penerapan ke website baru sehingga menampilkan tampilan baru, kemudian didapatkan feedback dari customer tentang perubahan website. Kemudian yang terakhir, bagaimana menerapkan perubahannya. Yang pertama, melakukan digital marketing website dan media sosial. Kemudian langkah kedua, membuat akun untuk memposting produk. Kemudian langkah yang ketiga, membuat thumbnail semenarik mungkin agar mendapatkan attention dari customer. Kemudian langkah yang keempat, melakukan update secara berkala. Dan langkah yang terakhir adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada customer. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat diambil ilmunya. Banyak salah kata, saya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.